Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nini Alfiani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikososial Erikson. Manusia merupakan makhluk hidup yang pertumbuhan dan perkembangannya diteliti oleh banyaknya peneliti di dunia. Salah satunya yakni Erik H. Erikson yang menghasilkan teori psikososial. Erikson mengemukakan bahwa ada 8 tahap atau krisis psikis dan mereka menjadi yang paling menonjol pada waktu yang berbeda sepanjang masa. Adapun tahap-tahap perkembangan tersebut adalah yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi ditandai adanya kecenderungan, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tua, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang asing, tetapi juga kepada benda-benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan sebagainya. Jika menghadapi situasi-situasi tersebut, seringkali bayi menangis. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 1 atau 1,5 tahun. Yang kedua yakni otonomi versus rasa malu dan ragu. Ini terjadi pada masa bayi umur 1-3 tahun. Tahap kedua teori perkembangan psikososial Erikson berlaku pada masa kanak-kanak awal dan berfokus pada kanak-kanak yang mengembangkan rasa kendali pribadi yang lebih besar. Pada masa ini, dalam perkembangan, kanak-kanak baru mulai mendapat sedikit kemerdekaan. Mereka mulai melakukan tindakan asas sendiri dan membuat keputusan mudah mengenai apa yang mereka suka. Dengan membenarkan kanak-kanak membuat pilihan dan mendapat kawalan, ibu, bapak, dan penjaga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan rasa autonomi. Yang ketiga yakni inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada masa kanak-kanak awal atau prasekolah, yakni umur 3-5 tahun. Begitu anak memasuki usia prasekolah, anak mulai memasuki dunia sosial yang lebih kompleks, yang meminta anak untuk memiliki tanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan mereka. Mengembangkan rasa tanggung jawab, meningkatkan inisiatif, anak memiliki inisiatif hal-hal apa saja yang mau dan dapat mereka lakukan, termasuk rencana-rencana dan harapan-harapan. Namun kemudian, mereka dihadapkan pada larangan-larangan sosial. Rasa bersalah yang tidak nyaman muncul jika anak tidak bertanggung jawab dan dibuat cemas. Karena inilah mereka anak mengembangkan kemampuan pengendalian diri agar inisiatifnya dapat tetap diterima demi menjaga impuls dan fantasi berbahaya tetap terkendali. Yang keempat yakni kerja keras dan versus rasa inferior. Ini terjadi pada masa kanak-kanak tengah dan akhir, yakni usia SD 6 tahun sampai 9 tahun. Inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka berpindah ke masa kanak-kanak tengah dan akhir, mereka akan mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Anak lebih aktif belajar, namun dapat memunculkan rasa inferior, merasa tidak kompeten, dan tidak produktif. Yang kelima yakni identitas versus kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa remaja umur 10-20 tahun. Pada masa ini, individu dihadapkan pada penemuan diri tentang siapa mereka sebenarnya, kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini. Banyak peran baru dan status kedewasaan, pekerjaan, dan cinta misalnya. Orang tua perlu mengingatkan remaja untuk menjelajahi peran-peran tersebut dan jalan yang berbeda-beda di setiap peran. Jika mereka menjelajahi peran tersebut dengan cara yang baik, akan sampai pada jalan positif untuk diikuti dalam hidup. Maka identitas positif akan tercapai. Jika suatu identitas dipaksakan pada remaja oleh orang tua, jika remaja tidak cukup menjelajahi banyak peran, dan jika di masa depan yang positif belum jelas, maka terjadilah kebingungan identitas.
Yang keenam yakni keintiman versus isolasi. Ini terjadi masa dewasa awal, yakni umur 20-30-an. Tahap ini merangkumi tempo dewasa. Apabila orang menjelajah hubungan pribadi, Erikson percaya adalah penting bahwa orang mengembangkan hubungan rapat dengan orang lain. Mereka yang berjaya pada langkah ini akan membentuk hubungan yang kekal dan terjamin. Ingat bahwa setiap langkah membina kemahiran yang dipelajari dalam langkah-langkah terdahulu. Erikson juga percaya bahwa rasa identiti pribadi yang kuat adalah penting untuk membangun hubungan intim. Yang ketujuh yakni generativitas versus stagnasi. Ini terjadi pada masa dewasa tengah, umur 40-50 tahun. Pada tahap ini, kepedulian utamanya adalah membantu generasi yang lebih muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan menjadi berguna. Ini yang disebut generativitas, perasaan bahwa dirinya tidak berbuat apa-apa untuk membantu generasi mendatang disebut stagnasi. Jadi generativitas terutama adalah perhatian dalam membentuk dan membimbing generasi berikutnya. Meskipun ada individu-individu yang melakukan kemalangan atau akibat bakat khusus dan tulennya darah yang lain tidak menerapkan dorongan ini kepada keturunannya sendiri. Yang terakhir yakni integritas versus keputusan. Ini terjadi masa dewasa akhir yakni umur 60 tahun ke atas. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 atau 65 ke atas. Masa hari tua ditandai adanya kecenderungan ego. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usia yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya. Tetapi karena faktor usia, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dapat dicapai, dan dalam situasi ini individu merasa putus asa. Dari materi yang kami jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan, yakni setiap manusia pasti mengalami perkembangan dan pertumbuhan selama hidup. Proses perkembangan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan secara sistematis lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan, walaupun ada juga penurunan dalam perkembangan tersebut. Menurut teori psikoanalisa, menggambarkan perkembangan sebagai suatu yang bisa tidak disadari atau di luar kesadaran, dan diwarnai oleh emosi. Freud membagi 3 elemen dasar dalam pembentukan mental, yakni alam bawah sadar, tidak sadar, dan kesadaran. Freud juga menggambarkan sebagai ID, ego, dan superego. ID yang hanya mengandalkan atau mencari sebuah kesenangan. Ego yang berusaha untuk menyeimbangkan antara ID dan superego. Sedangkan superego adalah semua hal yang berkaitan dengan nilai dan moral. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berusaha karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan motivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun jika penanganan ini dikelola dengan buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Jadi perbedaan pada teori Freud dan Erikson adalah cara pandang mereka terhadap perkembangan. Freud memiliki perkembangan kepribadian melalui psikoanalisis segi ID, ego, dan superego. Sedangkan Erikson melihatnya dari segi psikososial yang berfokus pada bagaimana hubungan sosial antara individu.
Sebagai calon pendidik, kita harus mengetahui tahap perkembangan menurut teori psikoanalisis dan psikososial ini. Karena dengan tahu mengenai hal ini, maka akan lebih mudah beradaptasi dengan siswa. Harus bersikap seperti apa dan bagaimana. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran kami harapkan untuk membantu perbaikan dalam pembelajaran ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.